Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke, halo semuanya. Kembali lagi ya dengan saya di sini Ananda Marwanaya Putra, selaku analis dari PT Mexco Futures, khususnya sebagai stock analysis ya. Oke, kembali lagi kita ke market outlook yang rutin tiap minggunya Mexco berikan kepada teman-teman setiap awal minggu tentunya, untuk teman-teman di sini supaya tahu dan juga supaya lebih aware apa yang harus kita fokuskan terhadap pasar satu minggu ke depan ini. Oke, kita langsung saja teman-teman ke dalam materi yang sudah kami persiapkan di sini ya, untuk teman-teman lihat bahwa pada minggu ini itu masih terhadap aura ataupun suasana inflasi yang masih cukup tinggi, di mana beberapa negara teman-teman bisa lihat ya dari hasil angka inflasi yang keluar, baik dari sisi euro area ya, lalu dari Amerika, memang dari sisi angka year on year ataupun dari tahun ke tahunnya itu mengalami penurunan. Namun teman-teman harus ketahui bahwa angka inflasi itu ada dua ya teman-teman ya, yaitu adalah inflation dan juga core inflation. Nah, kita akan fokus kita ini terhadap core inflation di negara Amerika dan juga Uni Eropa, yang mana minggu kemarin mereka melaporkan bahwa core inflation mereka itu sama-sama mengalami kenaikan ya teman-teman. Namun untuk minggu ini teman-teman ya, kita sedikit geser masalah inflasi. Kita akan memberikan opportunity di sini untuk teman-teman bisa lakukan opportunity trading di suatu aset, khususnya di energi ya, yang mana beberapa energi yaitu dari CPO dan juga dari minyak ataupun oil ini mulai menarik untuk kita jadikan opportunity cuan ataupun opportunity trading kita fokus di minggu ini. Kenapa? Nah, kita akan bahas dari sisi laporan inventory yang ada di Amerika terlebih dahulu, atau biasa investor dan juga trader itu melihat di EIA report ya. Yang mana EIA report di sini adalah melaporkan tentang data ketersediaan minyak yang ada di negara Amerika. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman di sini. Di sini akan kita zoom. Nah, sebelum kami akan membahas data ataupun tabel ini ya, kita akan fokuskan terlebih dahulu terhadap data ini teman-teman. Nah, ini merupakan data inventory ataupun penambahan inventory yang ada di negara Amerika ya. Jadi Amerika itu teman-teman memiliki stok ataupun tabungan lah ya, seberapa banyak oil yang mereka punya tiap minggunya, yang dilaporkan tiap minggunya. Nah, kalau teman-teman lihat dari data ini teman-teman ya, semenjak
3 minggu yang lalu, ini terlihat signifikan sekali mengalami penurunan dari sisi inventorinya, teman-teman. Ya, penambahan inventorinya, mohon maaf ya. Nah, di 3 minggu lalu, ini inventorinya bertambah sebesar 16,2 million barrels per day. Jadi, membacanya ini adalah per millions per day. Jadi, penambahan di 3 minggu lalu di inventory minyak Amerika itu sebesar 16,2 juta barrel per hari. Nah, 2 minggu lalu, ini penambahannya mulai berkurang, teman-teman. Yang sebelumnya ini 16,2 turun ke 7,6 juta barrel per hari. Dan di minggu kemarin ya, ini turun kembali ke 1,1 juta barrel per hari. Bagaimana kita mengasumsikan output terhadap data ini, teman-teman? Yang mana teman-teman ketahui ya, harga itu digerakkan oleh supply and demand ya. Nah, kalau misalnya supply-nya itu mulai tersedianya itu sedikit ya, ataupun ketersediaan suatu produk itu sedikit, namun demand-nya itu semakin kuat, tentu harga akan mengalami kenaikan ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika supply itu banyak ya, demand ataupun keinginan masyarakat untuk membeli produk tersebut itu sedikit, tentu harga akan turun. Ya, begitulah hukum dasar dari ekonomi yang menentukan pergerakan suatu harga ya, teman-teman. Nah, kita belajar dari sisi EIA report di sini ataupun ketersediaan oil yang ada di Amerika. Supply itu cenderung sudah mulai menurun dari sisi penambahan tiap minggunya ya. Yang mana kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya kita kombinasikan ke teknikal nanti, itu akan terlihat ya hubungan dari sisi data serta price action-nya. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah tabel EIA report di sini, yang mana minggu kemarin ya, ini persen change-nya ataupun perubahan persentase crude oil yang ada di negara Amerika itu hanya naik sebesar 0,1%. Jika dibandingkan dengan 2 minggu lalu itu bisa naik sekitar di atas 2-3% ya. Jadi supply-nya masih tetap naik ya. Yang mana 2 minggu lalu ini di angka 850 juta barrel per hari, ini naik ke 851,8 juta barrel per hari ya. Berarti supply-nya ini sudah mulai naiknya sedikit. Demand-nya bagaimana? Nah, teman-teman lihat dari laporan ataupun artikel yang ada di Yahoo Finance di sini, teman-teman, yaitu adalah Saudi Arabia ya. Kalau teman-teman ketahui, Arab Saudi itu merupakan negara penghasil minyak terbesar ya, salah satu penghasil minyak terbesar. Dan Saudi Arabia pun sebagai pemimpin dari OPEC Plus ya. OPEC Plus itu merupakan gabungan dari negara-negara yang memproduksi oil di dunia. Nah, Saudi Arabia di sini terlihat menaikkan harga untuk Asia dan juga Eropa di bulan April ini. Nah, di sini kita sudah mulai melihat benang merahnya ya, ataupun sudah mulai terhubung semuanya nih. Supply yang sudah mulai menurun peningkatannya, harga yang mulai sudah mau dinaikkan oleh negara pencipta oil tersebut ataupun produksi oil tersebut ya. Dan bagaimana dengan opportunity cuan yang saya sampaikan di awal tadi ya, teman-teman, minggu ini bisa difokuskan terhadap trading di oil untuk mengambil posisi pembelian tentunya ya. Karena apa ya? Karena tadi supply sudah mulai sedikit ya, lalu harga itu sudah mulai dinaikkan. Yang mana kalau misalnya harga sudah mulai dinaikkan oleh produksi ataupun negara produksinya, itu akan berdampak lurus terhadap harga ataupun price action dari suatu aset tersebut. Oke, kita akan lihat secara teknikal, tadi fundamental kita sudah bahas ya. Nah, kita akan lihat secara fundamental, kita akan lihat secara weekly time frame terlebih dahulu di sini, teman-teman. Oke, weekly time frame di sini masih terlihat ya, untuk US oil itu cenderung bergerak secara bearish ya, teman-teman ya. Di sini dia untuk low, high ya, lower low ya. Dan di sini dia sedang mencoba untuk membuat lower high-nya di weekly time frame. Memang secara jangka menengah itu masih bergerak secara bearish untuk US oil ya, karena memang dari data di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini harganya cenderung naik karena supply-nya naik, harganya turun. Seperti itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Namun dengan kedepannya ini ya, supply-nya sudah mulai turun, lalu ada isu bahwa Rusia mulai invasi ke Ukraina kembali ya, peperangan antara dua negara tersebut mulai menghangat kembali. Ini akan memproyeksikan ataupun kami di sini memforecastingkan US oil akan kembali mengalami penguatan at least ke level 85 ya. Kita lihat ke daily time frame di sini, teman-teman ya.
masih memang cenderung bergerak secara sideways dan saat ini bergerak ataupun berada di area resistnya ya. Namun kalau kita lihat secara teknikal di sini ya, sedang berpotensi untuk membentuk triangle dari sisi US oil ya di daily time frame-nya. Nah, kita akan melakukan pembelian ketika harga di sini cenderung mengalami penguatan lalu retest ya. Ketika dia retest, target selanjutnya adalah di area 88 hingga 90 di sini teman-teman. Jadi teman-teman kapan entry-nya? Ketika harga mengalami retest ya di area ini. Seperti itu ya. Jadi untuk minggu ini kita fokuskan aset untuk kita tuju adalah US oil, dan kalau teman-teman yang ingin trade di saham lokal itu ada menarik, yaitu adalah CPO ya, ataupun palm oil ataupun minyak kelapa sawit ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat secara daily time frame-nya, kita ke time frame weekly terlebih dahulu. Nah, ini ada potensi untuk harga revisit level 1169 di uang Malaysia ya. Malaysia itu ringgit berarti ya. Karena apa? Kalau teman-teman lihat di sini secara teknikal ada support, resist become support ataupun RBS ya, daerah RBS. Di sini support harga mantul dan potensi di sini membentuk head and shoulder ya. Di sini left shoulder-nya, badannya, di sini right shoulder-nya. Seperti itu. Targetnya untuk CPO di sini adalah di level sama ya, di 1169 targetnya, di Fibo 0,5 ya. Adapun saham-sahamnya itu ya seperti teman-teman ketahui, bisa teman-teman analisa sendiri ya. Ada LSIP ya. Kalau teman-teman lihat secara weekly pun di sini sudah menarik ya. Sudah break trend line. Nah, di sini sudah kami buatkan roadmap-nya juga ya untuk LSIP. Buy area di level 1080 hingga 1090, TP1 di 1175, lalu TP2 di 1265. Seperti itu. Oke. Mungkin itu market outlook kita pada minggu ini. Jadi fokus kita terhadap minggu ini adalah ke aset energi ya, yaitu adalah oil dan juga CPO, karena dari sisi teknikal maupun fundamental itu mendukung untuk harga kembali melanjutkan penguatan. Terima kasih teman-teman Maxian sudah mau menonton market outlook kita pada minggu ini. Jangan lupa klik like dan juga bantu subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video update dari Mexco Future. Terima kasih semuanya.